Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Bertekno. Jadi yang baru teman-teman lihat itu adalah setup laptop saya sehari-hari buat di kantor. Ya, emang saat ini saya sekarang sedang ada di rumah, tapi ya kalau saya di kantor kurang lebih setupnya seperti itu. Konsep dari saya sebenarnya sangat-sangat simple. Jadi intinya adalah saya menggunakan laptop saya sebagai pengganti desktop, dan saya akhirnya menggunakan keyboard dan mouse seperti ini untuk bekerja, sehingga laptopnya nggak tampil sama sekali. Ada kalanya saya membutuhkan laptop saya untuk tampil, di mana dia bertindak sebagai layar kedua, tapi biasanya kalau saya nggak butuh layar kedua, sebenarnya saya cukup satu monitor seperti ini. Pertanyaannya, kenapa laptopnya ditutup seperti ini ya? Kenapa nggak dibuka terus-terusan aja? Nah, alasan saya adalah kalau laptopnya ini dibuka, dia akan makan tempat. Ada beberapa orang yang pakai laptop stand di samping, ya, laptopnya itu posisi kebuka dan posisi layarnya itu bersebelahan dengan layar monitor, ada yang seperti itu. Tapi buat saya, karena meja saya itu nggak terlalu besar, buat saya lebih baik laptop itu disimpan seperti ini. Nah, supaya laptop itu tetap bisa digunakan meskipun dia tertutup, kita harus dulu setting di Windows agar begitu lid-nya off ya, begitu lid itu close, kita setting agar do nothing ya, jangan hibernate, jangan sleep. Dan kalau saya bekerja itu saya pengen nggak banyak cluttering seperti ini ya. Ya memang kadang meja saya berantakan, tapi kalau memang bisa rapi, kenapa enggak ya? Dan kalau laptop ditutup seperti ini, jadinya nggak banyak objek di depan mata saya. Jadi saya bisa fokus dalam bekerja. Oke, mari kita bahas sedikit soal gear yang saya pakai ya. Yang saya pakai monitor ini adalah MSI Pro MP273A series ya. MSI itu paling terkenal itu kan sebagai brand gaming ya. Ini adalah business dan productivity monitor. Sebenarnya nggak terlalu spesial dari monitor ini, karena kalau dirupiahin ini juga nggak nyampe 2 juta rupiah. Tapi buat saya value-nya itu bagus banget, karena ini sudah 27 inci dan punya refresh rate 100 Hz. Jadi buat gaming FPS dikit-dikit itu masih bisa cukup kompetitif lah. Untuk mouse saya sudah pakai ini selama kurang lebih 2 tahun ya. Jadi ini adalah Logitech M550 yang L ya, jadi yang ukuran besar. Ini adalah salah satu mouse yang menurut saya itu cukup oke secara ergonomis ya, enak buat digenggam seperti ini. Dia juga punya beberapa kelebihan yang saya suka. Pertama, dia itu kliknya silent ya. Jadi nggak ada bunyinya seperti ini, hampir nggak ada bunyinya. Dia juga bisa beroperasi dengan Bluetooth saja tanpa dongle, jadi saya bisa connect ke sini tanpa harus menuhin satu slot dongle di laptop saya. Dan overall, saya juga nggak ada komplain soal Logitech M650 ini. Ya, ini menurut saya cukup recommended lah buat Anda yang cari mouse yang silent dan cocok buat pekerjaan kantoran. Gadget berikutnya yang ingin saya bahas adalah ini perangkat terbaru saya, yaitu adalah Nuvi R75 V2. Jadi ini adalah keyboard mechanical yang cukup unik ya. Jadi dia itu nggak cuma mechanical, tapi dia juga mechanical wireless, plus dia punya profile yang rendah seperti ini ya, low profile. Kebanyakan keyboard mechanical itu bisa dibilang tinggi-tinggi, dan saya itu agak kurang suka karena kalau dibawa kemana-mana jadi agak makan tempat. Sementara untuk keyboard membran menurut saya kurang oke secara feel. Jadi menurut saya ini adalah suatu titik tengah yang bagus. Dia punya switch untuk pilih konfigurasi Win atau Mac ya, Windows atau Mac. Dia juga bisa pilih antara mode wired atau wireless ya. Jadi bisa pakai kabel, bisa pakai wireless. Keyboard sendiri bisa colok ke laptop ataupun ke desktop ataupun di charge ya dengan USB Type-C. Keyboard ini punya banyak shortcut yang saya nggak bisa bahas satu persatu di sini. Tapi overall secara desain saya itu suka karena ini cukup unik tapi nggak norak ya. Dia juga kokoh, ini bukan keyboard yang murahan yang plastik-plastik gitu. Dia juga pakai mechanical switch yang tipe red ya. Dimana ini sebenarnya preferensi pribadi ya, tapi kalau buat saya red itu enak banget suaranya. Jadi seperti ini. Anda juga bisa pilih 2 step kaki seperti ini, jadi mau yang slope-nya tinggi atau slope rendah. Sebagai fitur bonus, dia juga punya RGB ya, yang mungkin bisa dilihat seperti ini. Ini mungkin RGB-nya agak terlalu subtle ya, jadi dia kecil banget RGB-nya. Ini pertama satu di sini, terus kedua di bawah keyboard. Mungkin baru bisa kelihatan kalau ruangan itu gelap ya. Tapi saya sendiri memang nggak terlalu demen RGB, jadi kalau memang dia nggak terlalu kelihatan sih menurut saya oke-oke aja. Battery life-nya kurang lebih kalau dia lampu nyala itu, dari pengalaman saya dia bisa tahan kurang lebih mungkin 10 hari pemakaian ya. Setelah itu perlu di-charge, dan untungnya dia juga menyertakan kabel bawaan. Saya mau bahas sedikit laptop yang saya pakai. Ini adalah Samsung Galaxy Book Pro ya. Ini sudah berkali-kali dibahas di channel ini. Ini model lama yang masih pakai Intel Core i7 Gen 11. Salah satu fitur yang saya suka dari laptop yang ini adalah dia tuh sangat-sangat ringan ya. Dia nggak nyampe 800 gram. Dan buat saya pemilihan portnya tuh perfect banget ya. Jadi ada satu headphone jack di sebelah kanan, satunya sebelah sini ada USB Type A. Sebelah kiri sini ada micro SD reader, sementara di sebelah kiri itu ada port HDMI, ada 2 buah USB Type-C. Dan kalau buat setup seperti ini jadinya pas banget. USB Type-C-nya 2 itu di sebelah sana ya. Satu larinya ke charger, satu lagi ya mungkin kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang enggak. HDMI juga di belakang. Sementara kalau di sini saya ada port USB-A, jadi kalau saya mau nyolok flash disk, saya misalnya dia ada port USB-A di sebelah sini. Ada juga port micro SD juga sebelah sini, dan juga ada headphone jack ya.
Memang setup saya ini kelemahannya dia itu nggak punya speaker eksternal lah. Jadi kalau setup seperti ini ya mau nggak mau suaranya itu harus dari laptop ya. Tapi kalau monitornya sudah mendukung speaker, jadi seperti monitor yang satu ini dia itu mendukung speaker. Tapi saya juga biasanya kalau kerja kan nggak pakai speaker ya. Jadi untungnya headphone jacknya itu ada di sebelah kanan laptop. Jadi langsung bisa diakses kalaupun saya butuh headphone jack. Overall setupnya sebenarnya secara umum ya sesimpel ini ya. Jadi saya nggak pakai yang aneh-aneh, saya nggak pakai keyboard gaming atau pakai fan besar atau pakai ya segala macam yang rame. Ya kalau buat saya sih yang penting saya itu bisa kerja di mana aja. Jadi barang-barangnya jangan ribet dan dia portable. Laptopnya juga jangan berat-berat dan semua alat-alat itu bisa masuk tas dan nggak bikin berat-berat banget. Oke, mungkin demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat teman-teman kalian. Apakah ini ide bagus atau enggak, ya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Barangkali ada teman-teman yang punya ide lebih bagus dan bisa saya terapkan juga di kehidupan saya dan mungkin teman-teman yang nonton juga. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan teknologi lain. Saya juga terima kasih telah menonton.